Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Hari ini kita bersama-sama akan membahas tema yang pertama, yaitu pribadi Yesus Kristus. Bagian pertama dari tema ini adalah Yesus pemenuhan janji Allah. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan arti dan makna janji. Yang kedua, menjelaskan bahwa sejak awal mula Allah telah menjanjikan juru selamat, seperti yang tertuang dalam kitab suci Kejadian 3 ayat 18-15. Yang ketiga, menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Dan keempat, membuat refleksi tertulisan. Tadi sudah kita awali dengan doa, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sering mendengar istilah janji adalah hutang. Setiap janji pasti memiliki konsekuensi untuk ditepati. Demikian juga janji Allah kepada manusia. Mari kita kembali melihat kisah penciptaan. Allah sejak semula menciptakan segala sesuatu baik adanya. Tetapi setelah manusia berdosa, hubungan Allah dan manusia menjadi renggang. Namun karena kasih-Nya kepada manusia, Allah menjanjikan keselamatan. Janji Allah tersebut kembali diulang lewat perantaraan para nabi. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Mari kita lihat kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel artinya adalah Allah beserta kita. Janji Allah itu terwujud dan digenapi dalam pribadi putranya, yakni Yesus Kristus. Jadi bagi kita umat Kristiani, kita percaya bahwa Yesus Kristus merupakan pemenuhan janji keselamatan Allah. Baik, marilah kita melanjutkan dengan subbab yang kedua, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Mari kita ingat kembali bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Artinya bahwa manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, dalam diri manusia terdapat dimensi kemanusiaan atau jasmani dan dimensi ilahi yaitu rohani. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut iman Kristiani, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Menjelma artinya tidak hanya berpura-pura menjadi manusia, tetapi sungguh-sungguh menjadi manusia. Tujuan Allah menjelma menjadi manusia adalah karena Allah solider atau peduli dengan penderitaan manusia. Dengan menjadi manusia, Allah ikut merasakan setiap perjuangan, kesulitan, dan penderitaan yang dialami manusia. Namun Yesus Kristus tidak hanya manusia biasa. Yesus adalah sungguh manusia, tetapi juga sungguh Allah. Marilah kita melihat poin-poin tentang tanda-tanda kemanusiaan Yesus dan tanda-tanda kealahan Yesus. Tanda-tanda kemanusiaan Yesus antara lain, Yesus memiliki silsilah dalam keluarga. Yesus lahir dari seorang ibu bernama Maria, dan nenek moyang Yesus adalah Abraham. Ia juga berjenis kelamin laki-laki. Ia mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu seperti bapaknya. Ia juga dapat merasa bersukacita, sedih, lapar, haus, letih. Ia juga dapat tertawa dan menangis. Yesus juga bergaul dengan orang lain. Dan pada akhirnya, Yesus juga mengalami kematian seperti manusia biasa. Selanjutnya adalah tanda-tanda kealahan Yesus.
Kita dapat melihat dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1-14 bahwa asal-usul Yesus adalah bersama dengan Allah, yang pada awalnya adalah firman. Selain itu, pada waktu kelahiran Yesus, malaikat Allah menyatakan bahwa Yesus telah lahir sebagai juru selamat, yakni Kristus, di kota Daud. Tanda kealahan yang lain adalah kesaksian Yesus sendiri. Dalam Yohanes bab 10 ayat 30, Yesus menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Selain itu, tindakan Yesus juga menunjukkan bahwa Yesus sungguh Allah. Yesus mampu mengadakan mukjizat, contohnya menggandakan roti, menyembuhkan orang, bahkan ia mampu membangkitkan orang mati, dan ia sendiri bangkit dari kematian lalu naik ke surga. Baik, demikian pembahasan singkat tentang pribadi Yesus Kristus. Kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Yesus merupakan pemenuhan janji keselamatan Allah kepada manusia. Yang kedua, kehadiran Yesus sudah dijanjikan oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Dan kesimpulan yang ketiga adalah Yesus Kristus hadir ke dunia sebagai penjelmaan Allah. Ia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Baik, sampai di sini dulu pembahasan tentang tema yang pertama. Sampai berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.